Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya sekarang berada di Masjid Asy-Syifa, Perumahan RSCM Cilebut Barat. Menarik dari kegiatan remaja masjid di sini, mereka mempunyai tim kerja yang solid. Mereka para pemuda yang berasal dari sekitar lingkungan Masjid Asy-Syifa ini. Di bulan Ramadan, mereka mengadakan sanlat untuk anak-anak SD setiap hari Sabtu dan Ahad selama bulan Ramadan. Mereka juga yang menjadi tutornya. Mereka juga tampil membawakan acara, memberikan sambutan, menjadi MC. Sebagian pandai berceramah atau memberikan kultum, bahkan memberikan khutbah Jumat. Pada acara iktikaf ini mereka juga full setiap malam berada di masjid menjadi panitia melayani jamaah yang iktikaf. Maka sekedar berbagi, ketika saya dahulu menjadi remaja masjid 36 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1988. Saat lulus SMA, saya ikut remaja masjid di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Namanya Rizka, Remaja Islam Sunda Kelapa. Ada beberapa departemen. Pertama masuk itu kita melalui Departemen Pendidikan, ada program bagi yang masih sekolah SMA, itu ada program namanya SDIS, Studi Dasar Islam Siswa. Bagi yang lulus SMA atau mahasiswa, ada program pendidikan SDTNI, Studi Dasar Terpadu Nilai Islam. Nah, saya karena lulus SMA ikut program SDTNI. Kegiatannya adalah kajian keislaman secara syamil, menyeluruh, setiap Sabtu dan Ahad sore. Dari kajian tentang tauhid beberapa episode, terus ibadah, kajian akhlak, kajian sejarah Islam, kajian hukum Islam, kajian tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang Islam di Indonesia, dan sebagainya. Berlangsung ba'da asar sampai dengan jam 5 sore. Kemudian kita membentuk kelompok-kelompok yang dipimpin oleh seorang mentor untuk berdiskusi, membahas apa yang tadi ada di kajian atau diceramahkan. Di situ kita berpendapat, berdiskusi, bertukar pikiran sampai dengan menjelang Isya. Setelah kegiatan SDTNI ini yang berlangsung selama 6 bulan, ada kegiatan lanjutan tentang masalah kependidikan, yaitu kegiatan mentoring. Ada mentoring 1, itu juga selama 6 bulan, mentoring 2, dan mentoring 3 juga selama 6 bulan. Masing-masing selama 6 bulan. Itu lebih lagi kita dilatih tentang pemahaman keislaman yang lebih mendalam. Ada bedah buku, kajiannya lebih detail. Ada juga di Departemen Pendidikan ini namanya BMAKI. Ya, yang ketiga itu BMAKI. Apa itu? Bimbingan membaca Al-Quran. Agar para remaja masjid bisa membaca Al-Quran dan juga mempunyai hafalan Al-Quran dengan baik. Ada juga yang keempat, bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini maksudnya agar
menghasilkan para remaja masjid yang berprestasi di sekolahnya. Sehingga apabila dia berprestasi di sekolahnya, maka banyak anak-anak sekolah yang tertarik mengikuti program remaja masjid. Dan citra remaja masjid akan menjadi semakin baik di masyarakat. Yang kelima, bagian Departemen Pendidikan ini adalah adanya kursus bahasa Arab. Maka remaja masjid harus paling tidak mengerti sedikit tentang bahasa Arab. Dan ini keberhasilan ini harus ditunjukkan di hadapan para jamaah pada saat acara tertentu. Misalnya ada peserta yang berani memberikan sambutan dalam bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Juga yang keenam, ada sanlat. Sanlat baik remaja masjid itu diadakan sanlat antara remaja masjid yang lainnya juga, dari remaja masjid A, remaja masjid B, remaja masjid C, bahkan dari berbagai universitas kita adakan sanlat gabungan, kita jadi pesertanya. Dan juga kita mengadakan sanlat. Remaja masjid mengadakan sanlat untuk anak-anak usia SD. Bahkan sebagian di antara mereka masuk mengadakan sanlat di sekolah-sekolah tingkat SMA. Mengajukan proposal sanlat ke sekolah dan mengajar di tiap-tiap kelas. Dari kelas yang ini pindah ke kelas yang lain. Begitu selama hampir kurang sebulan lamanya. Kita yang menjadi pengajar di sekolah tersebut. Bahkan pada saat liburan sekolah, seperti biasanya liburan puasa, kita diminta oleh sekolah untuk menjadi tutor sanlat bagi sekolah tersebut yang biasanya sanlatnya diadakan di daerah puncak, di villa atau di gedung selama 1 pekan. Pesertanya dari SD sampai tingkat SMK. Total kurang lebih sekitar ada 400 peserta sanlat. Maka kita diminta menangani sanlat tersebut. Kita juga mengkoordinir para tutor sebanyak kurang lebih 30 tutor. Kita yang membuat programnya, materinya, bentuk sanlatnya selama kurang lebih 1 pekan. Yang menarik dari sanlat itu bukan hanya belajar tentang masalah materi keislaman, tapi juga menekankan masalah kedisiplinan dan kemandirian bagi para siswa. Selanjutnya, di remaja masjid, remaja Islam Sunda Kelapa ini, ada Departemen Keterampilan. Ada Departemen Keterampilan, misalnya yang pertama pelatihan menulis atau jurnalistik, ya, agar terbentuk remaja-remaja masjid yang juga pandai menulis artikel, dulu ditempel di mading, ya mungkin sekarang di-share ke WhatsApp grup, seperti itu, agar para penulis remaja ini menjadi penulis muslim yang handal. Dan ini sangat dibutuhkan bagi umat Islam sekarang ini. Ada dulu pelatihan fotografi, mungkin sekarang bisa ditingkatkan, ada pelatihan editing video gitu ya. Ada pelatihan yang ketiga, pelatihan desain grafis untuk membuat spanduk agar menarik, spanduk acara atau flyer tentang acara agar acara tersebut terlihat menarik. Yang keempat, dari Departemen Keterampilan itu ada pelatihan wirausaha, ada pelatihan perbengkelan, bahkan bisa dikembangkan, ada pelatihan pangkas rambut, memasak, bikin kue, pelatihan elektronik, pelatihan membuat sabun atau sampo. Agar apa? Agar mereka punya keterampilan, memiliki
keterampilan agar nanti juga bisa sebagai sumber penghasilan, bukan hanya menunggu diterima sebagai pekerja, melamar kerja, tapi juga mereka bisa membuka lapangan usaha atau lapangan pekerjaan. Nah, pelatihan-pelatihan jenis seperti ini bisa bekerja sama dengan BLK, Badan Latihan Kerja, atau SMK tertentu, sekolah menengah kejuruan, yang banyak berkecimpung tentang di bidang-bidang seperti ini. Selanjutnya, di Remaja Masjid Sunda Kelapa ada Departemen Sosial. Kita mengadakan baksos, bakti sosial. Dulu ada namanya Ansor, Anjang Sana Sosial Rizka. Kita mendatangi kampung-kampung nelayan, daerah-daerah kumuh dan miskin, daerah-daerah yang terkena bencana alam, mengumpulkan dana, menyantuni mereka. Ada juga Departemen Kaderisasi. Yang pertama ada latihan kepemimpinan. Dulu ada namanya LDK, latihan dasar kepemimpinan. Yang dilatih bukan hanya sekedar bentuknya ceramah, tapi juga kemampuan menjadi pemimpin yang baik. Di situ bentuknya ada tanya jawab, ada studi kasus, studi tentang tokoh pemimpin, ada simulasi, ada tentang materi manajemen, problem solving, amal jama'i atau teamwork, ada teknik memimpin rapat dan diskusi, ada public speaking, ada menjadi MC dan sebagainya. Lantas ada camp Quran. Yang kedua, camp Quran itu biasanya kita camping, tadabbur Quran, bertafakur alam. Dan yang ketiga dari Departemen Kaderisasi ada latihan retorika dakwah, latihan khotib ceramah, ada juga latihan praktis, yaitu misalnya latihan jenais, mengurus jenazah. Bahkan ada bimbingan pranikah bagi remaja yang sudah saatnya nanti akan menikah, bagaimana mencari pasangan yang sekufu, yang baik, bagaimana membentuk rumah tangga yang sakinah. Ada opus. Apa itu opus? Obrolan puasa, biasanya di bulan puasa. Bentuknya seminar, diskusi nasional, menampilkan seniman, pemusik, budayawan yang telah mengenal Islam. Sebagian mereka sudah hijrah, artis-artis yang sudah hijrah, tokoh nasional. Sampai sekarang kegiatan itu masih ada. Sudah 50 tahun lamanya. Opus Reborn, 50 tahun Rizka berkarya. Ada Departemen Olahraga. Biasanya waktu itu ada basket, ada voli. Jadi semua komplit, semua tentang kegiatan remaja ada di sini. Itulah sekilas masa lalu 36 tahun yang lalu ketika saya berada menjadi remaja masjid di Remaja Islam Sunda Kelapa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.